Kebutuhan energi di masa depan akan terus meningkat. Minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi utama. Masih cukupkah migas kita untuk masa depan Indonesia? Sejak penemuan minyak komersial pertama kali pada tahun 1885, industri hulu migas terus berkembang. Setelah kemerdekaan, puncak produksi minyak terjadi dua kali, yaitu tahun 1977 dan tahun 1995. Lebih lanjut, Indonesia bukanlah negara kaya minyak. Cadangan minyak terbukti Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Arab Saudi dan Venezuela, bahkan Vietnam. Jumlah cadangan minyak Indonesia pun terus menurun. Setelah tahun 1995, kejayaan emas hitam Indonesia mulai memudar. Produksi kian menurun, sedangkan konsumsi terus meningkat. Akibatnya, hasil minyak kita tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan domestik. Indonesia pun menjadi net importer sejak tahun 2004. Impor BBM membuat devisa negara terkuras. Pada tahun 2016 misalnya, negara harus mengeluarkan dana sekitar 300 miliar rupiah per hari. Belum lagi harus menanggung beban subsidi BBM. Namun, hal ini tidak bisa dihindari karena pemenuhan kebutuhan energi domestik tidak bisa ditunda. Meski demikian, di masa depan defisit migas harus ditekan. Kalau tidak, negara akan menanggung beban yang lebih besar ketika harga minyak tinggi. Apabila itu terjadi, maka sektor-sektor penggerak ekonomi lain dapat terkena dampaknya. Potensi cadangan migas di tanah air masih cukup besar, mencapai 7,3 miliar barel. Namun kebanyakan berada di area yang sulit dijangkau. Saat ini, minat investor untuk melakukan kegiatan eksplorasi sangat rendah. Selama 3 tahun terakhir, dari lelang 49 wilayah kerja, hanya 11 yang terkontrak. Rasio penemuan migas dari pengeboran sumur eksplorasi juga rendah. Selain hambatan teknis, berdasarkan survei Policy Perception Index 2016 yang dirilis Fraser Institute, masih ditemukan hambatan-hambatan investasi. Indonesia bahkan menempati peringkat 79 dari 96 yurisdiksi, paling rendah di Asia Tenggara.